Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dari sekalian. Sebelumnya kita memulai segala aktivitas, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Matriks ini adalah salah satu kompetensi yang menjadi bagian dari materi di kelas 11. Dari sekalian, kata Malcolm itu pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan diri sejak hari ini. Kurang lebih ini seperti apa dikatakan oleh Hasan Al-Banna, bahwa kitalah yang menuliskan masa depan itu dari hari ini. Anak sekalian, kompetensi dasar yang akan kita bicarakan adalah bagaimana menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Baik, kita mulai dari sekalian. Langsung kita ke materinya saja ya. Nah, kita lihat adik-adik sekalian. Ini adalah salah satu tabel yang terus dalam bentuk. Di sini ada baris. Ini adalah baris yang ke sini ya. Ini baris, ini baris. Yang kesini adalah ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Kita perhatikan dari judul kolom ya. Di sini ada sakit, izin, alfa. Kemudian di judul barisnya ada nama Anis, Cika, dan Santi. Tentu adik-adik sudah familiar membaca kolom-kolom seperti ini. Bahwa apa maksudnya ini? Si Anis ini tidak pernah sakit. 1 kali izin, 3 kali alfa. Si Cika 1 kali sakit, kemudian 2 kali izin dan 3 kali dan tidak pernah alfa. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana jika judul-judul kolom ini kita hilangkan? Nah, kita hilangkan, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Akan terbentuk seperti ini, bilangan yang terbentuk seperti ini. Nah, di sini adik-adik sekalian, karena judul kolom tadi kita hilangkan dan judul baris kita hilangkan, maka terbentuklah bilangan yang tersusun seperti ini secara rapi ya. Ada kolom, kemudian ada baris. Nah, ini kita lihat anak-anak, ini tetap adalah baris. Ini namanya adalah baris pertama. Ini namanya baris kedua. Ini namanya baris ketiga. Ini namanya kolom pertama. Ini namanya kolom kedua. Ini namanya kolom ketiga. Nah, kita perhatikan anak-anak sekalian. Dari sini ternyata bilangan ini itu terdiri dari berapa barisnya? 3 baris dan 3 kolom. Jadi kita menyebutnya 3 kali 3 kayak gitu. Nah, anak-anakku sekalian, bilangan yang terus dalam bentuk seperti ini, ada baris, ada kolom, itulah yang disebut dengan matriks. Jadi ini kita bisa kasih nama menjadi, kalau kita terus dalam bentuk matriks, kita kasih nama. Misalnya kita kasih nama matriks A. Jadi nama matriks adalah huruf besar ya, harus huruf besar. Kita tuliskan 0 1 3 1 2 0 5 1 1. Jadi ini adalah menjadi sebuah matriks. Jadi bilangan yang ditulis dalam seperti ini, kemudian ada kolomnya.
Di sisi sini ada ukurannya. Ukurannya kita lihat tadi ini ada berapa barisnya? 1, 2, 3. Berarti kita tulis ini 3 kali kolomnya ada berapa? Ada 3. Nah, jadi ini namanya matriks A dengan jumlah baris 3 dan kolomnya 3. Nah, atau matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang atau persegi yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil atau kurung siku, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi. Ini secara umum seperti ini. Nah, inilah tadi yang disebut dengan urdu tadi, atau berapa sih jumlah barisnya tadi. Nah, tadi untuk yang tadi adalah 3 kali 3 kan, tadi yang sebelumnya itu 3 kali 3, kita lihat. Nah, 3 kali 3 gitu, jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi ini adalah barisnya, di sini adalah kolomnya. Oke. Sementara ukurannya itu adalah berapa jumlah barisnya. Jadi kalau ukurannya 3 kali 3, nah itu artinya 3 baris 3 kolom. Ini contoh adik-adik ya. Ini adalah matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang kesini, ini semua adalah baris pertama. Ini adalah baris kedua. Berarti matriks A ini memiliki dua baris. Jadi matriks A ini kalau kita tulis, kita memiliki 2 baris dan kolomnya berapa? 1, 2, 3. Jadi 2 baris 3 kolom. Jadi ingat anak-anak, kita selalu menuliskannya baris dulu baru kolom, tidak boleh dibalik, kolom baru baris ya. Jadi kita sepakat bahwa ini adalah ukuran baris sedangkan ini adalah ukuran kolom. Maka inilah yang disebut urdu atau ukuran dari matriks A itu adalah 2 kali 3, artinya 2 baris dan 3 kolom. Oh iya sekalian, di sini ada namanya elemen pada baris. Elemen itu atau bahasa lainnya adalah anggota ya. Anggota. Tulisan Bapak agak jelek ini ya. Tapi nggak apa-apa. Salah satu ciri orang pintar tuh begitu ya. Kita lihat anak-anak sekalian. Di sini ini dia posisinya ada pada baris pertama. Nah, kemudian dia ada di kolom pertama. Nah, kita sebut berarti anggota baris pertama, kolom pertama. Kalau ini namanya adalah posisinya ada di baris pertama, tapi dia berada di kolom kedua. Berarti dia adalah anggota baris pertama, kolom kedua. Jadi kalau ditanya ini elemen atau anggota, 4 adalah elemen baris kedua kolom pertama. Betul ya? Baris kedua ini dan kolom pertama. Kalau 5, ayo, kalau 5 itu elemen keberapa? Anggota keberapa? Ayo. Ya, betul. Dia ada di baris ke-1 dan salah ya, bukan baris ke-1 tapi adalah, ayo, salah nih, salah. Tidak apa-apa, yang penting kita mau memperbaiki ya. 5, oh baris kedua, kolom keberapa? Baris kedua, kolom 1, kolom 2. Baris kedua, kolom
Itu. Oke? Jadi kalau saya tanya untuk elemen anggota baris pertama kolom ketiga berapa? Ya, betul. Jawabannya adalah 3. Ini baris pertama kolom ketiga. Kalau ini baris kedua kolom ketiga. Kalau ini baris pertama kolom kedua. Betul. Kita harus mengerti itu ya. Nah, anak-anak sekalian, nah ini ada namanya diagonal. Ini adalah diagonal. Diagonal utama, ini namanya diagonal samping. Gitu. Yang punya seperti ini hanyalah matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Ordonya sama, 2x2, 3x3, 4x4 gitu. Persegi itu ukuran barisnya udah sama dengan ukuran kolomnya. Ya. Nah, kita akan bicara tentang transpose, anak-anak. Transpose matriks A. Nah, ini gampang ini ya. Kita lihat. Jika matriks R ini ukurannya berapa? Betul, 3 baris, 3 kolom, berarti 3 kali 3. Nah, transpose dari matriks R ditulis seperti ini. Ini juga beberapa buku itu menuliskannya R transpose, ada juga seperti ini. Terserah ada deh. Kita pakai ini juga boleh, kita pakai ini juga boleh. Ini kayaknya lebih bagus ya. Transpose-nya kita lihat. Di sini 264. Ini kita lihat. 264. Di sini 264. Nah, coba lihat perubahannya. Di sini baris pertama berubah menjadi kolom pertama. Betul kan? Nah, di sini baris kedua ini di sini jadi kolom kedua. Jadi transfer itu cuma seperti itu ya. Dari baris ini baris ditransportnya menjadi kolom. Angka-angkanya tidak berubah, elemen-elemennya. Oke. Nah, sebagai latihan adik-adik sekalian, coba kalau Bapak tulis seperti ini. Pengukuran matriks nanti akan kita bahas di berikutnya ya. Saya kasih kamu contoh. Nah, misalkan saya punya matriks A misalnya ya. Matriks A di sini 4 minus 5, kemudian di sini 7 kayak gitu. Di sini 3, 1, 0. Kemudian kurang panjang ya. Nah, coba adik-adik kerjakan berapa coba adik-adik cari ya, transposnya itu berapa. Nah, coba isi ini ya. Nah, kalau saya juga punya matriks B, misalkan di sini 2, 1, 4, 5, 6, 2, 0, 3. Nah, coba
kamu kerjakan, berapa B transposnya? Oke, nah jawabannya bisa dikirim di WA.